warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nampaknya hari ini kalian semua bersemangat ya, happy ya. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar kita pimpin doa dulu ya. Kita pimpin doa dengan KM kita, Tias. Silakan Tias. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bu Putri absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Sekretaris Nesya, ada siapa yang tidak masuk? Ada Yusuf Kafa, Fadil, Zidane. Belum sembuh ya, berarti masih sakit ya? Oke, sakit. Catat ya, nanti keterangannya sakit. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita keluarkan yel-yel kita dulu, SDK kita ya, supaya kelihatan lebih semangat. Oke, Kapten kita Bimo, pimpin SDK-nya. Semangat! Semangat! Ya, jadi hari ini yang akan kita pelajari adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, apa sih anak-anak tujuan kita mempelajari materi ini? Ya, yang pertama di bab ini ya, di unit ini diharapkan peserta didik kalian semua dapat mengkaji bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ya. Sehingga secara reflektif kalian itu sebagai peserta didik dapat melihat prakteknya di dalam kehidupan di lingkungan terdekat kalian dalam konteks yang sifatnya nasional, mana nih yang sesuai, mana nih yang tidak sesuai, ada nggak sih hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus apa aja sih tantangan kita? Tentunya kan pasti banyak godaan syaitoni rojim dong ya kan. Untuk jadi orang baik itu pasti ada godaan ujian. Nah ini karena nilai-nilai Pancasila itu benar-benar nilai dasar yang orang Indonesia itu, standar orang Indonesia ya harus kita pegang. Ya. Belum masuk ke materi, boleh dilihat handphonenya dipegang. Bu Putri sudah ada membuat link asesmen awal diagnostik untuk mengetahui. Jadi sebelum Ibu menjelaskan, coba isi yang kalian tahu dulu. Gercep ya, 3 menit, dari 2 menit, cepat itu isinya. Apa yang dimaksud dengan, apa sih fungsi Pancasila? Sebelum belajar, kalian isi, nggak boleh nyontek sendiri aja. Oke, dan selesai? Oke. Ya, kita lanjut ya. Di sini bagaimana sih Pancasila dapat diimplementasikan? Yang pertama fungsinya apa? 1, sebagai dasar negara. Apa sih dasar? Siapa yang bisa? Coba. Dasar negara, Bu Putri tunjuk Pancasila sebagai dasar negara. Romeo, dasar itu apa? Dasar banget, berarti apa? Ya apa? Paling awal. Jadi Pancasila sebagai dasar negara, berarti apa kayak dasar negara? Dasar, berarti kalau rumah itu berarti apa? Berarti pondasi. Berarti gimana kayak? Coba jelaskan. Aduh. Dasar negara. Siapa yang bisa jelasin sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara. Kalau misalkan rumah, bangunan itu pondasinya itu dasar. Kalau pondasinya rubuh gimana? Ya udah hancur semuanya ya kan. Berarti itu dasar itu harus kuat dan nggak bisa dirubah. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi. Coba Malika. Ideologi itu apa sih? Ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi gagasan. Apalagi ideologi? Coba jelasin. Yes? Pedoman? Iya, pedoman kehidupan bernegara di masyarakat. Jadi selalu dipegang ya, atau gagasan, ideologi, pendapat, dan itu selalu dipegang nilai-nilainya di dalam kehidupan. Jadi semua kegiatan di Indonesia harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila supaya baik jalannya ya kan. Ketiga sebagai falsafah, coba Angel, maksudnya
sebagai falsafah bangsa Pancasila itu berarti apa, Angel? Suaranya biar kedengeran. Sok, sebagai falsafah bangsa berarti apa? Nilai-nilainya dijadikan sebagai nilai-nilainya dijadikan dasar dan motivasi dalam segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Yang keempat tadi pedoman hidup udah ya, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Dan terakhir sebagai sistem nilai, artinya sistem nilai yang mengatur nilai dan norma ya, yang mengatur kita dalam kehidupan. Oke, baik, sebelum Bu Putri next, Bu Putri mau kasih lihat sebuah video ya. Siapa tahu kalian dari ngelihat video kalian bisa terinspirasi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ini adalah merupakan contoh video. Kita lihat ya, di sini penerapan. Ini contoh sehari-hari, kalian bisa lihat. Nah, nilai kemanusiaan, sila ketiga, gotong royong, Sila keempat, sila kerakyatan. Mengutamakan musyawarah dalam menentukan. nah, sila keempat musyawarah, Karena siramatnya yang anti-onar, yang berpojok dalam hal. Itu tidak benar, Pak. Jika mereka melanggar aturan silanya, maka ibaratnya harus dihukum. nah, Sila kelima, sila sila keadilan. kelima, Tidak perlu tentang tanggung Sila dan peraturan kita harus adil. ya tadi ya, Pancasila sebagai perekat bangsa yang isinya satu, berketuhanan. Sila satu, kalian di Korpri, di SMA Korpri itu sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama belum? Coba, ketuhanan apa bunyinya sila pertama? Nah, kalian ini kan orang Islam. Coba buktikan kalau kalian benar-benar sudah mengakui kalau kalian punya Tuhan yang Maha Esa. Contohnya, kalian udah menerapkan belum secara sehari-hari di sekolah? Coba. Sudah. Kayak barusan tadi pagi, ya kan? Kalau Rabu sama Jumat, kita selalu melaksanakan pagi itu sholat duha berjamaah dan membaca Al-Quran di lapangan bersama-sama. Itu artinya kalian sudah menerapkan. Yes. Sila kedua, sebagai bangsa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Artinya di sini apa? Saling menghargai, saling menghormati. Apa contohnya di dalam lingkungan sekolah? Misalkan kalau sehari-hari, kalian sudah menerapkan belum? Udah Bu, di kelas kita walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi saling menghormati, menghargai. Terus kemarin pas ada korban, apa tuh yang kemarin ini kita semua sekorpri bantuin ya kan? Bantuin menggalang dana ya kan, yang buat Palestina ya kan, ingat nggak? Semua diminta sumbangan, itu artinya kita menerapkan sila kedua juga, menghargai, menghormati ya. Kemudian persatuan Indonesia, sila ketiga, apa yang kita sudah laksanakan di sekolah? Ya nggak usah jauh-jauh Bu, kita setiap Senin upacara bendera itu membuktikan bahwa kita adalah cinta tanah air Bu, bener nggak? Kita mau dengan hikmat dan alhamdulillah ya kita semua di pas upacara anak korpi itu nggak ada yang ngobrol sendiri, asik sendiri, nggak ada, semua dengerin ya kan, fokus ke depan ya. Dan itu kita lakukan dengan baik, dengan disiplin selalu ya. Memang itu ini kita keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita selalu musyawarah. Putri selalu menanamkan di kelas apa-apa kita selalu musyawarah puting ya Tias ya. Kita sampai kita kemarin mau warna apa nih, mau apa nih, bajunya mau apa, kita semua musyawarahin, nggak boleh pakai keputusan sendiri, tidak boleh egois. Misalkan mentang-mentang Tias KM-nya gimana Tias, enggak, tetap harus voting suara terbanyak dan itu tidak. Milih KM juga sama kemarin kita di kelas kan,
semua milih bendahara apa semuanya kita voting musyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa? Berarti apa? Adil dan makmur. Apa contohnya coba, Yuda? Adil dan makmur. Oke, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya kita harus benar-benar menerapkan. Susah ya kalau memang ngomongin adil tuh, hampir di dunia ini tuh tidak ada yang adil ya kan. Adil itu sempurna itu hanya milik Allah, tapi kita berusaha untuk bukan untuk sempurna, untuk yang terbaik, artinya sesuai dengan porsinya ya, tidak berat sebelah gitu ya. Jadi harus keadilan sosial. Jadi bagi orang tua pun di rumah harus menerapkan sila kelima, jangan sampai anaknya merasa kakaknya terus yang dibelain tuh adiknya terus, adik mah dimanja, kakak enggak gitu, nggak boleh ya, harus adil. Nanti kita serapkan. Oke, hari ini, sebelum masuk ke kelompok deh, Bu Putri pengen kita sama-sama nyanyiin tentang, kalian tahu lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Ada apa sih di situ? Di Garuda Pancasila, coba lihat di atasnya ada lambang apa? Lambang Pancasila. Nah, jangan sampai tahu orang Indonesia, Mbak ini harus tahu ini adalah lambang semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasilanya ya kan? Di situ gambarnya apa? Ada bintang, terus apa lagi? Banteng. Itu lambang-lambang sila-silanya. Tahu kan kalian? Tahu, harus tahu ya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita nyanyikan dulu lagu. Tahu Garuda Pancasila? Itu lagu wajib, jangan lagu TikTok terus yang kalian hafalin ya. Kalian kan anak pelajar harus cinta tanah air. Ayo kita bareng-bareng menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba kita nyanyi bareng-bareng. Pancasila, akulah pendukungmu. Boleh tepuk tangan? Proklamasi yang semangat, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, stop. Keren. Nah, ada yang mau bertanya boleh? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, langsung Bu Putri kasih tugas, kita bikin kelompok ya. Kelompoknya sudah Bu Putri kondisikan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Tugas dari Bu Putri, ini ada LKPD-nya Bu Putri bagikan ya. Tiap kelompok. Silakan ada pertanyaan, dan yang terakhir, pertanyaan nanti diisi bareng-bareng ya. Kemudian yang terakhir adalah buatlah poster, karena di sini Bu Putri menggunakan metode diskusi dan PJBL project ya, project yang hari ini jadi kalian buat poster sederhana udah. Nah ya, silakan membuat tadi kan kalian udah Bu Putri kasih contoh ya lewat video, lewat penjelasan. Silakan cari, kalian gambarkan poster singkat yang menarik, sederhana aja ya. Kalian bawa, Bu Putri sudah siapkan ininya pewarnanya, kertas gambarnya juga Bu Putri bagiin. Silakan buat poster sederhana yang nanti kalian maju ke depan, gambarkan tentang penerapan Pancasila di lingkungan kelompok 1, lingkungan sekolah dulu ya, sekolah. Kelompok 2, lingkungan keluarga. Kelompok 1 sekolah, kedua keluarga ya. Apa? Sok boleh orang lagi ngepel, bebersih, bantu di lingkungan sekolah, apa aja terserah ya. Nanti silakan presentasikan. Kelompok 3 di lingkungan masyarakat ya. Kelompok 4 di lingkungan negara. Sok silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit ya, cukup ya, 15 menit. Bareng-bareng semuanya ikut kerja. Ya. Langsung di kertasnya aja, boleh di belakang posternya ya. Boleh. Bagus. Ini lingkungan masyarakat. Ya nggak apa-apa kan, boleh putih abu-abu. Kalau bisa putih abu-abu.
Udah jadi diwarna merah. Udah nggak apa-apa merah boleh. Anak SD berarti. Anak SD. Ini apa dalam Negara. ya keren. Jago juga ya gambarnya ya. Gak usah ribet ya, poster sederhana aja. Yang penting kita jadi hari ini, oke? Kemudian tantangannya apa saja? Kira-kira ada nggak sih tantangannya dalam menerapkan Pancasila di sekolah? Wah banyak banget Bu, ya kan? Nanti kalian presentasikan ke depan ya. Semuanya jangan sendiri yang warnain. Nanti gue yang warnain itu. Kalau itu nggak kelar. Wih, Azhar keren loh. Wih, keren. Azhar keren. Ayo. Semua ikut bantuin ya, jangan cuma sendiri. Nah iya bantuin biar cepet jadi bisa langsung presentasi. Bagus amat sih itu gambarnya. Dalam waktu sedikit tapi langsung bisa ngerjain. Jadi di sini penerapan di sekolah. Kan ada 5 sila ya, Bu. Nah, kita ngambil contoh dari yang udah diterapin sama SMA Korpri, Bu. Contohnya yang pertama dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Kan setiap pagi kita menjalankan ibadah duha ya, Bu. Dan yang Kristennya di aula gitu. Nah, ini gambarnya sebentar. Ya agak banyak sih, Bu, gambarnya. Kayak gitu. Udah digambar. Sudah. Ini barusan. Kan ini judulnya. Oke, berarti siap maju ya. Siap. Oke, kelompok selanjutnya. Wah, ini kayaknya meriah. Widih, apa nih gambar apa nih? Ini gambar apa nih? Kartun ya? Kartun apa sih? Coba bisa dijelaskan dong konsepnya biar Bu Putri paham nih gitu apa nih? Raisa, silakan. Oh, Nesha, yang ngomong deh. Raisa bantuin warnain. Jadi di sini kita ada ngegambar bocah SD, anak SD yang sedang memikirkan Pancasila itu ada apa aja. Jadi ya, dan dia tuh terinspirasi untuk melakukan atau melaksanakan Pancasila tersebut. Gitu. Dia lagi mikir ya. Iya. Saya siap gitu. Saya siap untuk melaksanakan, menjalankan Pancasila gitu. Saya siap mengabdi kepada negara. Oke, keren, bagus.
Kelompok terakhir, kelompok 4. Coba ini lagi bikin gambar apa nih, serius banget. Ya Allah, kerjasamanya kompak ini nih kayaknya. Ini yang jago gambar nih langsung cepet banget ini jadinya nih gambarnya. Siapa yang bisa jelasin konsepnya? Oke. Ya, jadi kan kita ngangkatnya penerapan dalam negara ya. Nah, jadi kita kan dalam negara ini lagi didominasi oleh Gen Z sama Gen milenial kan nih, Gen zaman now. Nah, seiring kesini kan teknologi makin maju tuh. Nah, tapi dengan itu juga banyak berita hoax Bu yang nyebar kemana-mana kan. Nah, kita sebagai Gen Z kita harus menggunakan teknologi tuh sebaik-baiknya. Jadi kalau kita dapat berita, kita jangan main nerima-nerima aja. Iya, kita harus nyaring dulu. Iya. Kita literasi dulu ya. Iya, benar. Nah, terus di sini juga kita ngangkat dari keberagaman dalam beragama ya. Jadi apa itu tadi? Ya, persatuan dalam keberagaman mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, tapi kita tuh tetap bisa hidup berdampingan dengan harmonis gitu. Oke, nice, keren, bagus. Bagus ya. Ayo siap maju sambil maju satu kelompok. Ini udah jadi nih nampak kayak gini nih. Kok cepet sih? Keren ya, anak-anak bagus, kreatif. Ini nih yang Bu Putri suka. Kalian udah paham nih, biar berkah belajarnya. Perhatikan, kalian sudah mengerti, tadi udah dijelasin, nonton videonya udah, teoritisnya udah, berarti supaya goals tujuan pembelajarannya dapat, gambarnya udah, nanti prestasinya berarti besok bukan cuma lewat proses pembelajaran, tapi melaksanakan ya benar-benar dalam kehidupan, tinggal penerapannya ini ya. Berarti harus benar-benar menerapkan dalam keseharian kehidupan kalian biar makin goals belajar PPKM-nya. Dapat deh ilmunya, belajarnya ya kan? Dengerin Bim. Ayo siapa yang mau maju duluan, sambil maju yuk. Yang lain sambil meneras. Ini kayaknya udah jadi nih. Belum Bu ini. Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan poster. Perkenalkan, nama saya Iswaidi Dewa Satria. Haikal Praditya. Saya Kesha Ramadina. Oke, jadi di poster ini kita ngangkat tema penerapan keberagaman ya, penerapan Pancasila dalam bernegara. Dalam kehidupan bernegara. Iya. Nah, seperti yang kita tahu nih, di zaman sekarang kan nih Indonesia lagi didominasi oleh Gen milenial sama Gen Z kan ya. Ya, generasi zaman now gitu. Nah, jadi kan kita yang paling ngerasain nih bagaimana kemajuan teknologi di Indonesia kan. Nah, tapi seiring majunya teknologi juga, kita tuh kayak mendapat dampak negatif gitu loh. Contohnya kayak berita yang masuk tuh kayak langsung kita terima-terima aja tanpa kita menyaring berita itu kan. Nah, jadi kita di sini ingin apa ya, kayak mengajak kalian kalau dapet berita tolong jangan langsung percaya. Iya, tolong jangan langsung percaya, jangan dimasuk-masukin aja gitu ke pikiran kalian, kayak ya tuh harus nyaring dulu ini bener atau enggak gitu kan. Filter dulu ya. Iya. Jadi Terus di sini aku mau ngasih tahu persatuan dalam keberagaman mengandung makna bahwa meskipun masyarakat Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya, mereka akan tetap berdampingan secara harmonis. Nah, hal ini menekankan pentingnya sikap saling menghormati, toleransi, habis itu bekerja sama antar individu dan kelompok dalam masyarakat. iya.
tantangannya jelas ada ya. Mm-mm. Harus apa cara menghadapi tantangannya? Kita harus menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya, Bu. Harus menggunakan teknologinya baik dan bijak pasti. Iya. Itu bermanfaat nggak sih? Bermanfaat. Tapi dalam begitu pembelajaran ya. Iya. Di Google jadi apa? Mm-mm. Tapi tetap bisa jadi nggak bermanfaat nggak? Iya, balik lagi ke orangnya. Jadi mudorot nggak? Bisa. Bisa. Kalau kita menggunakannya Tidak secara benar. tidak Benar. tapi kayak jangan sampai anak sekolah hal negatif. Ya tuh. Siapa tuh? Oke, ada komentar gimana? Silakan komentarin ngomong. Ya. Boleh komentarin satu kata aja komentarnya gimana? Boleh. Oh, Jidan boleh komentarin apa yang sudah dikasihin. Kalau menurut saya sih ini keren banget ya, soalnya karena emang sebenarnya kan dari milenial zaman kita ini teknologi itu udah berjalan banget ya, udah berpengaruh besar banget. Jadi pemilihan berita kayak gini juga harus disaring, nggak boleh asal tangkap aja sih. Terima kasih, keren banget. Oke, kelompok sini komentarnya. Menurut Hayun? Menurut aku sih keren sih, simpel tapi menarik. Ada komen lain mungkin? Cukup. Kelompok sini mau komentarin? Bima. Udah nggak sih? Bima. Menurut saya cukup bagus, singkat, padat, dan jelas. Membahas teknologi juga Nah, ya, teknologi yang kita emang semakin kita berkembang. yang dimana teknologi ini yang kita pakai setiap hari ya. Setiap hari. Iya. Bagus sih menurut saya, Bu. Udah padat jelas gitu. Ya, Bu. Oke, kita kasih plus buat kelompok yang maju. Silakan lanjut kelompok siapa yang mau maju? Tias. Ayo kelompok. Nih keren ya hasilnya ya. Nih. Nice. Boleh satu orang sambil ngisi asesmen akhir pembelajaran. Silakan satu orang baca ke depan hasil refleksinya. Siapa yang mau? Bukti kasih poin bagus nih. Oke, Bimo boleh. Satu lagi perempuan. Siapa? Tangan. Ayun, ayo boleh. Ini. Boleh ambil satu yang mana, boleh punya Bimo atau yang lain. Jangan. Dibacain. Kita ambil punya, aduh nggak ada namanya lagi. Kita baca punya Angel ya guys ya. Nih, kita baca punya teman kita. Dengan kita mempelajari Pancasila, kita bisa makin tahu lebih dalam tentang Pancasila dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Punya Angel nih. Aku mau baca punya Rasya nih. Pada pembelajaran hari ini, saya jadi lebih mengerti bagaimana cara kita menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga jadi mengulang pembelajaran yang kita lupakan. Dari punya Rasya ya. Oh, dari Ayun. Kalau aku sih seru karena aku kan suka bikin poster, suka bikin kreatif gitu kan. Jadi Menyalurkan iya, jadi aku suka. bakat dan minatnya. Jadi menurut aku seru, terus juga pembawaannya Bu Putri yang asik. Makasih. Makasih. Ayun, keren. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah belajar tentang Pancasila ya. Bukan kemarin kan tentang hak dan kewajiban, sekarang Pancasila ya. Baik, ini satu kata ya dari Bu Putri. The best, terbaik pokoknya nih PS3 ya. Jadi keren banget ini. Dalam 15 menit bisa nyelesain ini. Dan kebetulan di tiap kelompok ada yang jago gambar ya. Jadinya memang sudah hobi juga ya, sudah masuk tadi menyalurkan aspirasinya ya. Terima kasih, baik.
Bu Putri akhiri pembelajaran hari ini. Kita sama-sama karena kita semuanya muslim mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat siang. Semoga apa yang kita pelajari menjadi kebaikan buat kita semua, berkah semua ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.